Dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Sosok Peggy Setiawan Cianjur masih jadi sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tak sedikit orang menduga jika Peggy Setiawan Cianjur otak pembunuhan yang membuat Vina dan Eki tewas. Sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur telah berupaya memberi klarifikasi dan bantahan. Hanya saja publik masih meragukan segala bukti data diri yang dimiliki Peggy Setiawan Cianjur. Baru-baru ini, Peggy Setiawan Cianjur memberi bukti baru. Tak tanggung-tanggung, Peggy Setiawan Cianjur menghadirkan langsung ibu kandungnya yang bernama Elisna. Adapun alasan Peggy Setiawan Cianjur memperkenalkan ibu kandungnya itu untuk membuktikan jika dia bukan anak Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Peggy Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya, karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Peggy Setiawan Cianjur akhirnya akan menjalani tes DNA untuk membantah tudingan dalam kasus Vina Cirebon. Tes DNA tersebut merupakan desakan pada Peggy Setiawan Cianjur untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Diketahui bahwa Peggy Setiawan tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Peggy Setiawan Cianjur mengaku sebagai anak kandung dari Cecep Dahlan Setiawan dan Elisna. Namun Peggy Setiawan Cianjur menjadi tertuduh dalam kasus Vina Cirebon karena dirinya merupakan anggota geng motor Moon Raker. Diingat kembali dalam hasil putusan disebut motif pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon bermula saat Andi meminta bantuan pada anggota Moon Raker untuk mencari anggota XTC. Peggy Setiawan Cianjur lantas dituduh sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon yang menjadi DPO kasus Vina. Praktisi hukum Herwanto mendesak penyidik Polda Jabar untuk turut memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Meski sudah membuat beragam klarifikasi di banyak platform, menurut Herwanto hal tersebut sama sekali tak meredam kecurigaan publik. Herwanto bahkan mendesak Peggy Setiawan Cianjur untuk melakukan tes DNA. Pasalnya selama ini Peggy Cianjur dicurigai dititipkan pada Cecep yang dituduh merupakan sopir mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Menjawab desakan tersebut, Deddy Mulyadi akan memfasilitasi tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur akan menjalani tes DNA di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur, Elisna mengaku bersedia menjalani tes DNA. Padahal Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menekankan bahwa Peggy Setiawan Cianjur bukan terduga pelaku kasus Vina Cirebon. Kombes Nur Hadi Handayani meyakini bahwa Peggy Setiawan tersangka kasus Vina hanyalah yang saat ini ditahan di Polda Jabar. Ya, iya. Artinya saudara saksi kerja seminggu. Iya. Daya ingat saksi sudah 8 tahun, masih ingat sampai sekarang saksi menjelaskan naik bis dari Cirebon bersama Robi. Iya. Bener? Bener. Saya ulang lagi bersama Robi? Iya. Bener? Bener. Sekali lagi sama Robi bener? Bener. Oke. Setelah berangkat sampai di Bandung turun di Cibiru. Iya. Ya. Betul. Ya. Maksudnya Pak? Saya bikin gambaran dari keterangan yang tadi. Dari pertanyaan ini, dari saksi yang sebelumnya menerangkan bahwa rumah Pak Agus itu dibangun oleh Pak Rudi bersama 8 tukang. Apa itu Bang? Itu diantaranya anaknya 2. Tidak pernah pulang ke Cirebon Agustus sampai Desember, November. Silakan. Ya nggak pernah Pak. Gimana? Ya, kan tidak pernah pulang. Pertanyaannya sekarang saudara berangkat sama Robi.
berangkat sama Robi. Yakin ya sama Robi. Sama Robi. Jangan ke sana sini. Sama Robi berangkat. Iya, berangkat sama Robi. Ya, udah itu aja. Yang kedua, dan yang pertanyaan tidak boleh diulang-ulang. Yang kedua. Saksi ahli pidana dari Polda Jawa Barat, Profesor Agus Surono mengatakan, penyidik harus memiliki 2 alat bukti terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jawaban itu sontak langsung membuat tim Pegi Setiawan sumringah. Tak hanya itu, pendukung Pegi juga langsung bersorak dan tepuk tangan dengan jawaban itu. Pada sidang pra-peradilan di PN Bandung, Kamis, 4 Juli 2024, Agus Surono ditanya soal penetapan tersangka dan 2 alat bukti. Dalam menentukan seseorang sebagai tersangka, apakah alat bukti didapatkan setelah penetapan atau sebelum? Agus Surono menegaskan, dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, katanya dikutip dari Kompas TV, Kamis. Kemudian ia juga menjelaskan kalau penyidik harus menemukan 2 alat bukti dulu baru menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Agus Surono, dengan minimal 2 alat bukti itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Kemudian tim Pegi Setiawan pun menegaskan apakah harus ada alat bukti dulu untuk menetapkan tersangka. Pertanyaan itu lalu dijawab oleh Hakim Eman Sulaiman. Membenarkan jawaban Hakim Eman, ahli Agus Surono pun mengangguk. Mendengar itu, pendukung Pegi pun tampak bersorak dan tepuk tangan. Sementara saksi ahli Agus Suroso terlihat menggaruk kepala sambil menengok ke arah Polda Jabar. Padahal sebelumnya, keahlian Agus Suroso itu diragukan oleh tim Pegi Setiawan. Hal itu karena ahli tidak menjawab gamblang pertanyaan soal penetapan Pegi sebagai DPO tahun 2016, dan baru ditangkap pada tahun 2024. Kemudian perdebatan itu pun diluruskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Eman meminta kedua belah pihak agar tidak membuat kesimpulan apapun di persidangan. Bahkan menurut dia, ahli yang dihadirkan Polda Jabar menjawab demikian karena sudah mengerti aturan di persidangan. Aep, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan Aep tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan Aep bocor dan dapat terlacak. Lokasi tempat Aep terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan web. Widya pun berasumsi jika Aep dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama 2 anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan.